memasuki. Nah, di sini yang perlu diperhatikan karena tadi adalah bagaimana entry-nya mereka, otomatis Bapak Ibu harus melihat mengapa paham dulu mengapa sebuah perusahaan itu butuh untuk melakukan ekspor. Nah, jadi yang paling utama itu adalah pasti mereka mau dikenal secara internasional ya. Di mana, di sini yang bisa dilihat itu bagaimana sebuah perusahaan itu bisa membesarkannya dan mereka tentu harus membuka market baru. Kalau mereka dikenal, secara global itu akan memudahkan mereka untuk, bisa memperoleh customer baru. Nah, dan tapi perlu dipahami ini, ada 2 poin yang perlu dipahami. Ekspor itu juga merupakan jangan sampai ekspor itu menghabiskan sumber daya. Nah, bagaimana sebuah ekspor itu terjadi ketika sebuah perusahaan memutuskan go global atau mereka masuk ke negara lain, mereka itu pasti memikirkan saat melakukan pemilihan atas negara, yang mau dimasuki, itu mereka akan mencari di mana negara yang paling minimum mereka menggunakan sumber daya. Nah, mereka, minimum menggunakan sumber daya, tetapi mereka punya fleksibilitas. Saya ambil contoh, saat GoTo mau go global, mereka milih negara ASEAN dulu. Nah, mereka pilih negara dengan demografi dan psikografinya mirip sama Indonesia. Saya ambil contoh misalnya seperti Thailand. Thailand itu mereka masuk ke Bangkok duluan, daerahnya juga itu sama, macet juga kayak kota-kota besar di Indonesia, masyarakatnya juga, kaum urbannya juga seperti kota-kota besar di Indonesia, jadi mereka mencari sebuah kemiripan. In case kalau mereka memilih misalnya GoTo masuk, ya Gojek ya misalnya masuknya ke India, itu pasti nggak akan sukses gitu. Karena apa gitu, karena sumber dayanya terlalu besar yang harus mereka lakukan, kemudian di sana masih, eee, apa namanya, model yang diterapkan oleh si Gojek itu tidak cukup, tidak akan cukup sukses di sana karena model dari struktur sosial masyarakatnya. Di mana kalau di India itu mungkin di beberapa kota di India oke gitu. Tetapi secara keseluruhan kalau dia hanya masuk hanya ke satu atau 2 kota saja di satu negara, dan mereka tidak bisa expand lagi, itu artinya mereka nggak punya fleksibilitas yang bagus gitu. Dan mereka nggak mereka sudah membuang resource saat masuk, tapi mereka nggak bisa mengembangkan lagi, dan mereka nggak bisa menyesuaikan lagi. Nah, perbedaannya saja dengan, eee, apa namanya, perbedaannya antara tadi India dengan, Thailand itu bisa kelihatan, sekali dengan kondisi di Indonesia. Gojek sukses di Indonesia. Nah, dengan kondisi Indonesia ini mereka mencari, eee, yang kondisinya yang kurang lebih tidak terlalu jauh dengan, Indonesia, sehingga mereka bisa menggunakan, resource yang minimum karena mereka nggak harus membuat sesuatu baru lagi. Tapi di sana mereka punya fleksibilitas di saat brand Gojek nggak bisa dipakai langsung ke sana, sehingga mereka harus pakai brand lokalnya. Dan dia memiliki fleksibilitas untuk itu gitu, tidak harus menggunakan brand yang sama. Nah, ini yang dimaksud salah satu contoh dari minimum resource dan juga, fleksibilitas. Nah, di sini, misalnya, ini contoh, apa ya, ketika mereka masuk yang bagian kedua, memberikan finansial, marketing, teknologikal, dan benefit kepada perusahaan. Betul. Jadi maksud tadi kalau mereka bisa saja penetrate berusaha masuk kepada India gitu. Namun mungkin mereka nggak akan bisa mengembangkan ke seluruh India. Karena ada sosiokulturnya yang mempengaruhi di sana. Contoh mobilisasi di beberapa tempat di India, itu pertemanan gitu. Pertemanan ada temannya jadi nggak bayar gitu ya. Jadi kalau dia paksa untuk masuk ke daerah sana itu susah. Misalnya kayak di Chandigarh, itu daerah yang gandian itu umumnya mereka rata-rata itu pertemanan aja udah selesai tanpa harus bayar. Nah, bayar itu justru kepada angkot gitu. Nah, ketika mereka masuk berarti, eee
apa namanya, go ride ya susah di sana gitu. Kalau motor sulit untuk masuk di sana karena modalnya adalah kekeluargaan prosesnya di sana. Nah, artinya mungkin di beberapa tempat dia bisa sukses, tapi di tempat lain enggak. Itu artinya mereka akan sulit untuk berekspansi secara menyeluruh di negara yang dimasuki. Sehingga kalau itu yang mungkin, berpikir 2 kali sebelum masuk ke sana. Tapi kalau dia masuk ke India, dia masuk ke Vietnam, 2 negara yang sangat familiar dengan kendaraan roda 2, 2 negara yang sama-sama mengalami kemacetan, yang satu di Thailand macet, tapi di Vietnam itu familiar sekali dengan sepeda motor dan sepeda motor juga menyebabkan kemacetan di sana, artinya punya peluang gitu. Nah, dengan, kondisi yang mirip dengan, kota-kota urban di Indonesia, wah ini bisa diekspansi ke beberapa daerah yang ada di sana. Jadi, penting sekali untuk melihat apakah masuknya mereka di sana itu bisa memberikan kontribusi kontribusi kepada perusahaan. Nah, setelah itu, ya pasti ujungnya, apakah akan ada sales nggak, ada profit nggak di sana? Karena kalau enggak, ya ngapain mereka masuk, buang-buang, energi aja mereka di sana. Nah, ini penting sekali untuk dipahami, ketika mereka memilih, satu tempat. Nah, secara spesifik apa yang dibutuhkan di sini? Ini saya ambil, sosioekonomik karakteristik, ini yang tadi yang saya sampaikan, demografinya gimana? Ekonomi di sana seperti apa? Contoh misalnya, negara yang saya sebut Thailand sama Vietnam itu secara demografi, ekonomi, geografi, dan climate-nya itu, kurang lebih mirip sama Indonesia. Sehingga mereka nggak membutuhkan sumber daya yang besar untuk masuk ke sana, mereka tidak perlu mengubah banyak hal di dalam proses bisnisnya atau produknya mereka, sehingga mereka hanya istilahnya nambahin, hub baru untuk menjual produknya mereka dan layanannya mereka. Jadi mereka tidak perlu melakukan perubahan yang besar sekali. Kemudian yang kedua adalah masalah politik dan legal karakteristik. Nah ini penting, gini, dulu kenapa banyak perusahaan yang enggan masuk ke Indonesia? Karena secara politik Indonesia itu nggak stabil dan, ekonomi itu sangat dipengaruhi dengan, kondisi politik dan kondisi politik itu bisa eskalasi politik itu cepat sekali di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara legal itu sulit sekali dan ribet, eee, ribet ya, saya bicaranya ribet, proses untuk bisa masuk ke Indonesia. Jadi dulu kalau bicara PMA, penanaman modal asing, itu aturannya panjang banget, bisa selesai setahun itu udah syukur banget. Itu di tahun-tahun 2000-an pertengahan sampai 2010 awal 2010, 2015 itu masih susah. Sekarang sudah cepat ya prosesnya 1 bulan, kadang ada juga hitungan minggu, ketika, terverifikasi semua jelas ininya, itu udah bisa masuk. Nah, tapi yang membuat enggan apa? Eskalasi masalah politik gitu, kadang legalnya bagus, politiknya enggak, politiknya bagus, legalnya enggak. Nah itu juga penting untuk dipahami, karena, kayak sebuah perusahaan masuk ke satu negara, dia sudah naruh asetnya di sana, kalau politiknya itu tidak bagus, dia bisa kehilangan apa yang sudah dia masuk ke situ, berarti kerugian pada perusahaan juga. Jadi ini penting sekali untuk, dipahami. Nah, kemudian yang berikutnya, variabel dari konsumen. Kalau kita bicara variabel konsumen, sebenarnya pasar Indonesia itu, ngerepotin gitu. Ngerepotinnya apa gitu, karena ini beda semua, lifestyle-nya beda, masyarakat urban ini beda lagi ya, yang di kota yang di metro gitu, ada yang di suburban, kemudian kota-kota, menengah, itu beda semua lifestyle-nya di Indonesia. Preferensinya juga beda. Kemudian Indonesia itu juga punya kultur yang beda, banyak banget bedanya karena, eee bisa sukses di Jawa, eee, ja ja nggak usah ngomong Jawa ya, Jakarta itu belum tentu bisa sukses di Bandung.
suksesnya seandainya bisa sukses semuanya di Jawa, belum tentu bisa sukses di Sumatera, gitu gitu modelnya di Indonesia. Kemudian, apa yang disukai taste-nya dari customer itu, juga bagaimana perilaku, pembayarannya. Contoh misalnya gini, kayak orang di daerah Jabodetabek, anak-anak muda, kelompok milenial ya, yang dengan usia, kalau milenial itu berarti kan 83, 96 ya, rentang pertengahan 20-an itu sampai awal-awal, 30-an, akhir-akhir 30-an. Nah, itu preferensinya berbeda, style-nya beda. Nah, itu akan beda beda banget dengan kelompok yang sama, usia yang sama, itu yang tinggal bukan di Jakarta. Jadi purchase behavior-nya juga beda. Bagi mereka mungkin karena di sini lagi booming-nya startup, gaji beli, ya saya ambil contoh ya, beli Starbucks tiap hari gitu ya, ya itu lifestyle bagi mereka gitu. Karena penting untuk eksis gitu ya. Sementara mungkin di daerah lain, mereka punya penghasilan yang sama, tapi purchase behavior-nya nggak seperti itu. Mereka lebih cenderung mungkin menabung, investasi, atau mereka belikan sesuatu yang lebih ini ya, yang bukan sifatnya konsumtif, short term. Nah, hal-hal seperti itu juga, berbeda di Indonesia. Jadi variabel customers ketika semakin beragam, itu sebenarnya barriers bagi perusahaan juga untuk masuk. Sehingga harus clear sekali, mereka menyasar kepada, customer yang mana gitu. Nah, sama kondisi finansial satu negara. Misalnya mematok GDP. GDP itu bisa menjadi patokan juga. Dan kemudian, bisa dipatok juga GDP-nya bagus, tetapi, marketnya, enggak ya misal GDP tinggi, sekarang kan inflasi Indonesia itu 4,5%. Itu tertinggi ya, dalam, 1 tahun terakhir ya naiknya itu 0,8 kalau saya nggak salah. Nah, sehingga, contoh paling gampang sekarang, mungkin Bapak Ibu pada tahu harga cabai berapa gitu, harga cabai, cabai itu mempengaruhi, salah satu komoditi yang mempengaruhi inflasi ya di Indonesia ya. Sekarang tembus harganya sampai 120 ribuan, kemudian sampai cabai rawit pun juga karena nah itu adalah komponen yang mempengaruhi kondisi finansial di Indonesia. Karena Bapak Ibu juga harus melihat kondisi negara itu, apa misalnya komoditi yang mempengaruhi kondisi finansial. Apakah ketika komoditi, itu naik, itu akan mempengaruhi nggak kepada purchase behavior-nya dari masyarakat Indonesia? Atau misalnya, nih misalnya cabai lagi naik nih, itu apakah benar, yang, apa, walau udah dikasih diskon mungkin orang nggak belanja fashion lagi nih gitu. Tapi bisa jadi ada di kelompok, di sana mau kayak gimana pun harga cabai naik gitu ya, yang belanja ya belanja aja gitu. Nah, ini juga melihatkan bagaimana, kondisi finansial di negara itu. Apakah, inflasi, nya seperti apa atau marketnya juga, kondisinya, bagaimana. Nah, itu mempengaruhi. Nah, 4 hal ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan nantinya pada saat memutuskan, nih ada perusahaan ya, misal kita ambil Zalora. Zalora mau masuk ke, Thailand misalnya, ya dia dari sana ya, Zalora mau masuk ke banyak manufakturnya di sana. Zalora mau masuk ke Thailand. Bapak Ibu bisa ngelihat sosioekonomi Thailand kayak gimana gitu. Kemudian gimana kondisi politik, perilaku variabel konsumennya kayak gimana, dan kondisi finansialnya seperti apa. Misalnya kayak menggunakan data GDP atau menggunakan, berapa sih masyarakat yang, middle up gitu, atau, middle low itu seperti apa kondisinya. Nah, masyarakat middle up ini apakah itu yang menjadi sasaran konsumen dari produk perusahaan yang mau masuk. Nah, ini bisa dijadikan, hal untuk menganalisis entry, alasan si perusahaan memilih negara tersebut. Nah, kemudian
bisa dilihat juga strategi yang dia gunakan. Ini ada 2 model strategi. Strategi yang pertama adalah direct export, yang kedua adalah indirect export. Nah, direct export itu si perusahaan itu sendiri yang melakukan ekspor. Jadi dia betul-betul mengurusin semuanya sendiri. Misalnya kayak saya nyebut Zalora ya, Zalora masuk ke Indonesia gitu, Zalora masuk ke Thailand. Dia bikin Zalora Thailand dan Zalora Indonesia gitu. Nah, tapi kalau indirect itu dia bisa menggunakan modal kalau masih ingat yang sebelumnya itu kayak licensing. Jadi, dia nggak masuk sendiri, tapi dia, menggunakan, menjual ininya, menjual license-nya. Misalnya seluruh penjualan dari Pizza Hut di Indonesia itu dipegang oleh PT, saya lupa PT apa gitu. Nah, itu dipegang oleh satu, atau franchise-nya KFC di Indonesia dipegang oleh siapa. Nah, itu dia tidak melakukan direct ekspor. Nah, dan ini juga punya pros dan cons. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kondisi ini. Mereka melakukan direct export nggak ketika di sana, masuk ke satu negara itu atau indirect. Karena ini akan memperlihatkan dari segi cost, berapa banyak yang harus mereka keluarkan, kemudian juga bagaimana tim yang mereka miliki itu, pengetahuan mereka mengenai market itu juga akan berpengaruh. Jadi, kalau mereka melakukan sendiri, di satu sisi mereka tahu pasar yang mereka masukin. Tapi kalau indirect itu, ya otomatis mereka nggak ngapa-ngapain sebenarnya gitu. Kenapa gitu? Karena yang ngurusin bukan mereka. Yang ngurusin adalah perusahaan yang misalnya yang beli license-nya mereka. Nah, kemudian kredit, risk-nya ya, resiko. Karena direct export itu pasti resikonya tinggi, terutama di tahun-tahun awal. Mereka mesti set up market, mereka mesti establish brand-nya di sana, mereka mesti establish, secara legalnya, itu semua itu adalah, besar sekali dan itu belum tentu akan sukses gitu. Nah, sementara kalau di indirect, ya mereka share risk ya, share risk-nya itu dibagi dengan, orang yang beli license-nya mereka. Apalagi kalau mereka membelikan full license ya, full license di sana, otomatis mereka nggak ada risiko apa-apa. Tapi kalau kayak mereka menggunakan kayak kemarin tuh ada piggy bank, di mana mereka masih share risk ya. Artinya ada beberapa area yang masih mereka lakukan sendiri, tapi ada yang full yang mereka, kasih ke yang lain. Misalnya gini, mereka masih memproduksi sendiri dan itu mereka jual kepada mereka memproduksi di negara itu, tapi seluruh produksi itu dijual kepada, perusahaan yang megang license. Nah, perusahaan yang megang license adalah memegang marketingnya. Itu banyak dilakukan oleh perusahaannya. Jadi si perusahaan utama dia nggak melakukan marketing, mereka hanya memproduksi saja. Nah, itu mereka udah share risk, tapi ada risiko yang juga mereka tanggung. Bagaimana kalau produk yang sudah mereka bikin itu ternyata nggak bisa masuk ke pasar? Apakah bagaimana bentuk perjanjiannya mereka? Biasanya modal perjanjian yang dilakukan adalah, ya kalau mereka nggak laku di pasar, ya mereka sama-sama tanggung kerugian gitu. Jadi, model-model ini juga terkait dengan ini ya, terkait dengan, resiko juga. Kemudian, eee, bagaimana dengan customer yang ada di pasar itu? Nah, customer yang ada di pasar itu ketika mereka berinteraksi langsung dengan si perusahaan, itu akan membuat mereka lebih loyal kepada, perusahaan tersebut. Karena mereka tahu, mereka, langsung berinteraksi, mereka langsung mendapatkan, informasi dan mereka langsung tidak ada orang tengahnya gitu. Nah, sedangkan kalau indirect export, itu membuat, customer itu nggak loyal, karena nggak terbangun engagement-nya, interaksi tadi. Sehingga kenapa gitu, karena yang terbangun itu, justru ini aja, justru hubungan antara si, customer dengan, dengan apa ya, dengan, middleman-nya. Sehingga ketika kalau mereka ngurus kayak saya ambil contoh gini,
Ford udah nggak ada di Indonesia gitu. Tapi kalau mau beli Ford masih bisa diperoleh itu dari middleman. Jadi perusahaan yang ada di tengahnya yang masih mengimpor Ford. Nah dulu mereka direct, sehingga mereka sendiri yang nanganin, sehingga terbangun customer loyalty. Tapi sejak mereka keluar udah enggak lagi. Kenapa? Karena customer nggak bisa berinteraksi langsung dengan dengan si perusahaan. Nah ini adalah pros dan cons dari dua strategi yang digunakan oleh perusahaan. Apakah mereka menggunakan direct export atau indirect export. Nah sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Dari mulai tadi bagaimana alasan sebuah perusahaan untuk ekspor, kemudian bagaimana mereka menentukan negara tempat ekspor, dan terakhir ini adalah strategi mereka untuk ekspor. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini di panduan ya nanti. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu saya akan ambil waktu ini ya uh, sampai pukul entar dulu. Ini sampai maaf saya salah. Saya ambil waktu sampai 18.45 untuk break maghrib dulu dan makan malam bagi Bapak Ibu silakan. Kemudian nanti kita masuk lagi 18.45 dan jika ada yang ditanyakan terkait tadi alasan ekspor, pemilihan negara ekspor dan juga strategi kita bisa diskusikan karena itu akan jadi bahan dari Bapak Ibu untuk menentukan kenapa sih satu perusahaan nanti yang ada di UAS mereka memutuskan untuk masuk ke satu negara. Kita mungkin akan lanjut ke materi tadi yang tadi saya berhenti sampai ke strategi ekspor, strategi sebuah perusahaan itu masuk ke satu negara dan saya akan lanjutkan materinya di mana saya akan fokus lanjutan sehingga kita akan masuk ya ke ini ke emerging market juga nanti. Baik, di sini di sini saya kemarin itu salah satu juga ada salah satu common mistake ya, itu terkait dengan yang tadi ditanyakan sama Pak Febrian yang poin nomor 5. Nah, mungkin ini bisa memberikan tambahan juga kepada Bapak Ibu, eee mengenai kenapa sih penting untuk mendesain sebuah organisasi yang tepat ya, yang tepat ketika kita masuk ke satu negara. Nah, perlu dipahami juga bahwa bisa jadi desain tiap negara itu beda. Nah, ada beberapa faktor yang dibutuhkan untuk memahami gimana sih desainnya. Eee, Desain itu dipengaruhi oleh apa aja. Nah, satu, environmental faktor, seberapa kompetitif market di sana. Kalau marketnya sangat kompetitif, ya organisasinya harus banyak orangnya harus banyak, organisasinya harus cukup besar untuk memahami ada R&D-nya juga di sana. Tapi kalau seandainya marketnya tidak terlalu kompetitif, tetapi potensi marketnya besar, nah mungkin di sana tidak seagresif di market yang sangat kompetitif. Nah, kemudian juga seberapa volatile market di sana, seberapa sering berubah-ubahnya market di sana, seberapa gampang jenuhnya market di sana. Kalau di Indonesia, ini harus memiliki orang yang mampu membaca pasar karena preferensi dari customer itu gampang berubah di Indonesia. Sehingga perusahaan harus mengikuti salah satu dari dua model atau bisa pakai dua-duanya. Misalnya satu,
Mereka mengikuti keinginan pasar yang umumnya dipakai oleh orang-orang, yaitu market nih lagi sukanya apa ya, diikutin itu. Tapi ada juga yang, mereka kekeh dengan, tetap dengan modalnya dan justru mendrive market gitu. Nah, jadi ya itu balik lagi ke market driven atau market driving. Tapi ada juga yang menggunakan dua-duanya sekaligus. Nah, di sini dipengaruhi oleh seberapa, kecepatan perubahan di pasar. Nah, Indonesia itu contohnya yang tadi saya sampaikan, gampang sekali termakan oleh, informasi yang, disampaikan secara online. Jadi mau bikin sesuatu, bikin viral, ya bikin viral aja dulu, itu akan membuat orang mencari produk atau servisnya. Jadi begitu cepatnya perubahan pasar itu, dan pasar, hari ini suka, besok bisa nggak suka gitu. Nah, begitu cepatnya perubahan di pasar Indonesia. Dan kemudian, nah, apakah ada trading-trading, kelompok blok-blok ya, blok-blok trading misalnya, kita udah tahu nih kalau gula pasir itu dikuasain siapa misalnya, kalau minyak kelapa itu dikuasain siapa. Kalau kita bicara sama, misalnya, produknya, eee mie gitu ya, itu dari hulu ke hilirnya, dari bahan baku sampai ini itu siapa yang pegang gitu. Nah, ada trading-trading block atau mereka juga untuk memenuhi satu pasar, mereka konsorsium nih bareng-bareng menuhin pasar gitu. Nah, itu juga mesti dipahamin juga. Apakah ada itu di Indonesia gitu? Misalnya kalau di Indonesia ya. Dan kemudian customer-nya gimana? Nah, kalau customer di Indonesia itu sifatnya cepat ya, mereka impulse ya. Mereka gampang digeser oleh informasi yang ada, walaupun belum tentu, informasi itu benar. Itu yang membuat, kalau mau nguasain pasar di Indonesia, drive aja pasarnya itu secara, ini ya, secara digital, itu akan, secara online ya, menggunakan media sosial khususnya di sini, itu gampang banget nge-drive market di Indonesia. Nah, itu nature customer-nya. Karena tipikal customer yang seperti ini, itu mereka nggak pakai azas manfaat ketika mereka membeli servis atau produk. Ep Preferensinya mereka nyoba gitu. Nah, bisa jadi mereka nggak suka produk itu, mereka nggak, tapi mereka pengen nyoba dulu. Sebenarnya ketika setelah mereka coba, mereka nggak suka gitu, tapi karena itu tren mereka suka-sukain. Nah, jadi itu nature customer yang ada di Indonesia yang ini perlu dipahami gitu. Jadi, dan, kemudian adalah bagaimana, spesifik kondisi dari organisasi. Misalnya, bagaimana strategi, terkait tentang bisnis secara globalnya. Nah, apakah misalnya kayak tadi, mereka mau masuk ke Indonesia, Indonesia dilihat sebagai, negara yang potensinya besar atau gimana? Atau memang Indonesia dituju karena ketika dia bisa masukin, menguasain, pasarnya Indonesia, dia akan bisa mendapatkan pasar-pasar lain di sekitar Indonesia, kayak, negara-negara lain yang ada di Indonesia. Karena, sukses di Indonesia membuat mereka bisa masuk ke pasar yang, karakteristik customer-nya itu variasinya tidak terlalu besar. Kayak customer-nya Malaysia, kayak customer-nya, Vietnam, Filipina gitu. Jadi, mungkin itu adalah bagian dari strategi. Jadi mesti dipahami juga strategi, dari, perusahaan itu sendiri. Kemudian product diversity. Nah, ketika, ini juga menentukan misalnya, si perusahaan mau masukin semua produknya atau servisnya ke Indonesia atau enggak, atau dia cuma beberapa, produknya aja masuk ke Indonesia, produk lain enggak, karena dia tahu nggak akan laku di Indonesia. Jadi, itu juga akan menentukan nanti susunan organisasinya. Nah, susunan organisasi maksudnya ya, kalau sekedar ada atau jangan-jangan ada organisasi yang unit maaf, ada unit di dalam organisasi yang khusus untuk, co-create produk khusus hanya untuk satu market di negara itu. Jadi misalnya kayak produknya McD gitu ya. McD itu kan ada produk-produk yang kayak ayam gulai, kemudian apalagi ya,
sambal cobek, apa segala macam gitu ya, itu kan ya nggak akan mungkin ketemu ke tempat lain. Otomatis di Indonesia, dia mungkin memiliki, R&D-nya atau lead bank-nya sendiri yang khusus untuk co-create produk-produk yang sesuai dengan selera pasarnya Indonesia. Nah, ini juga menjadi kata kunci, desain organisasinya. Kemudian company heritage. Jadi maksud yang company heritage ini lebih fokus kepada si perusahaan, itu ada hal yang mau dia jaga enggak, sehingga unit itu atau divisi itu harus ada gitu. Misalnya, kalau, itu kita bisa lihat ya di chain-nya fast food. Di chain-nya fast food itu ada, hal yang harus ada gitu ya di perusahaan itu ketika dia bikin organisasi baru di satu negara. Kalau saya ambil contoh balik ke McD, mungkin dia ada sebuah unit yang khusus co-create produk sesuai dengan selera pasar. Tapi dia juga membutuhkan, unit yang menjaga kualitas mutu sehingga tidak berbeda dengan produk yang ada di, headquarter-nya, terutama karena ini terkait dengan makanan ya, yang bisa jadi produksinya berbeda dengan, di tempat, asalnya. Nah, jadi bagaimana mereka menjaga itu supaya itu tetap bisa ada. Dan di sini adalah, unit ini juga, kondisi ya, kondisi di lokal itu mempengaruhi kondisi SDM khususnya, itu juga mempengaruhi desain organisasi. Misalnya mereka sudah masuk ke satu negara, mereka mengidentifikasi siapa sih yang cocok untuk menjadi, middle up ya, middle top management. Nah, mereka akan melihat nih, apakah ada SDM itu. Kalau, Bapak Ibu perhatikan dulu waktu Axiata masuk, XL Axiata, XL itu dibeli oleh Axiata pertama kali, itu middle top management tuh umumnya diisi oleh ekspatriat gitu. Karena kita mengalami lack of digital skills pada waktu tertentu, saya, lupa 2005 sampai 2017 atau berapa, saya lupa itu. Ya sehingga dibutuhkan, gimana mereka memenuhi kebutuhan, orang-orang dengan kemampuan manajerial, kemampuan teknikal yang dibutuhkan perusahaan. Nah, ketika itu nggak bisa dipenuhi oleh, SDM lokal, ya mau nggak mau mereka harus bawa dari, negara asalnya atau meng-hire secara, internasional. Dan itu akan juga menentukan bagaimana desain organisasi nantinya. Nah, sehingga ada yang modelnya itu terbagi atas 4. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mereview, bagaimana strategi entry dari perusahaan, misalnya kayak gini, mereka bisa adanya divisi internasional. Divisi internasional itu, mereka membedakan yang satu khusus untuk, global, yang satu khusus untuk, lokalnya. Nah, misal itu kalau franchise otomatis kalau franchise, fast food chain nggak akan mungkin menggunakan model yang seperti ini. Nah, paling ada itu adalah di perusahaan yang membeli license-nya. Nah, tapi kayak seperti international division ini biasanya perusahaan yang langsung penetrate, di satu negara. Misalnya, saya ambil contoh, Indonesia, membuka market di Afrika ya, Indofood misalnya buka market di Afrika, itu mereka memiliki divisi internasional yang ada di sana. Tapi mereka juga punya yang domestik untuk manufacture produknya di sana. Nah, itu contohnya. Kemudian ada juga product based structure dan ini mempengaruhi kayak tadi ada produk yang dijual di dalam satu negara tapi nggak ada di negara lain. Nah, mereka juga, struktur organisasinya dipengaruhi oleh produk. Jadi, eee, mereka nggak bikin struktur secara umum, tetapi struktur berdasarkan produk. Produk yang dijual di Indonesia misalnya kalau, ini ya, saya ambil contoh misalnya, saya, lupa, eee, produk dulu saya kenapa saya lupa ya, KitKat ya, KitKat.
KitKat Matcha itu nggak dapet di Indonesia gitu. Nah, itu dapatnya di beberapa negara di luar negeri. Sehingga mereka bikin divisi yang mengambil brand-nya itu di bawah siapa ya, saya lupa, Unilever atau gimana. Nah, kemudian mereka nggak memiliki desain yang lain, hanya produk-produk yang betul-betul hanya dijual di Indonesia, itulah unit-unit yang ada di mereka gitu. Kemudian, berdasarkan geografi, nah ini biasanya ada yang modelnya kepala regional, ada yang membuat skopnya regional. Ini kayaknya oke, sebentar. Baik. Nah, kemudian ada yang modelnya geografi, yaitu, didasarkan kepada negara dan region ya. Jadi ada, global, perusahaan global yang membagi wilayah itu berdasarkan misalnya, ASPAC ya, Asia Pasifik atau ASEAN. Ada juga yang membagi Asia Oceania, ada juga yang membagi daerah Afrika dan Middle East. Jadi modelnya beda-beda ya. Ada yang modelnya seperti itu, ada juga berdasarkan negara-negara, tapi jarang sekali yang ngambil negara-negara terlalu spesifik karena terlalu besar unitnya, sehingga banyak yang menggunakan region biasanya. Nah, kemudian, matrik gitu. Nah, matrik organisasi itu biasanya, menggunakan, 1 atau 2 atau lebih dari, kombinasi ini gitu. Dan, apa, eee, se 2 atau ini ada 3 ya, mereka menggunakan 2 ya biasanya, eee kombinasi seperti ini. Yang paling banyak itu adalah product base dengan geographic structure. Jadi, produk yang dijual misalnya saya ambil contoh produk fashion keluaran dari, brand Adidas misalnya. Nah, itu ada produk yang hanya bisa diperoleh di ASEAN, ada produk yang hanya bisa didapetin, di, Australasia gitu. Nah, begitu juga produk ini ada yang hanya bisa diperoleh di Eropa, padahal manufakturnya berasal dari tempat yang sama, misalnya manufakturnya berasal di Indonesia dan berasalkan dari Vietnam. Tapi produk ini dibikin berbeda karena marketnya juga berbeda. Nah, jadi mereka membuat region-nya itu, bukan hanya berdasarkan produknya saja, tetapi juga berdasarkan, region-nya tadi, misalnya Australasia, jadi mereka ngambil Australia dan Selandia Baru, produknya Eropa, kemudian sama produknya ASEAN. Nah, di saat itu mereka juga membagi lagi divisinya dengan berdasarkan, ya produk-produk spesifik yang dimiliki. Jadi ini yang disebut dengan matrix, organization. Nah, kemudian, yang berikutnya saya akan masuk ke emerging market. Emerging market tadi kita udah bicara strategi, mulai dari kenapa orang melakukan ekspor, apa faktor yang harus dipikirkan ketika mau masuk ke satu negara, kemudian strategi masuknya seperti apa, kemudian bagaimana cara mereka mendesain organisasi, itu juga ada. Nah sekarang apa yang harus karena kita berbicara sekarang pada emerging market. Kalau tadi, eee, secara umum, sekarang saya akan spesifik masuk kepada emerging market. Nah, emerging market ini adalah, eee, mereka dalam proses ya, proses pertumbuhan, perkembangannya dan industrialisasi. Jadi, ini adalah, Van Eijkman ya, dia adalah orang yang memperkenalkan konsep emerging market itu tahun 81 pada saat adanya investor conference itu, ini ya, di Thailand, di Bangkok pada waktu itu. Nah, dia adalah Deputy Director, World Bank, ya.
dan agensi spesifiknya adalah AFC. Nah, di sini sebenarnya ini akan menjadi challenge bagi Bapak Ibu semua untuk menyatakan satu negara itu adalah masuk emerging market atau tidak. Karena tipis perbedaan ya, itu antara negara low income, middle income, itu apakah dia karena ada kondisi yang sekarang memasukkan adalah kayak Indonesia middle up ya, ada middle low. Nah, middle up atau middle low ini apakah ini masuk kepada emerging market atau tidak? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga sehingga nanti saat Bapak Ibu menyatakan ini perusahaannya udah jelas. Tapi saat mencari negara dia mau masuk itu, yang mana negara itu harus ada emerging market. Apa justifikasi dari Bapak Ibu untuk menyatakan negara itu adalah emerging market? Sehingga banyak ya, kalau ada beberapa panduan tapi mesti dicek panduan terbaru ya. Yang mengatakan mengklasifikasikan negara-negara itu sebagai sebagai emerging market. Indonesia itu dikatakan sebagai emerging market gitu. Nah, sekarang ada Brazil, China, Indonesia, sama India. Tetapi beberapa gitu ya, seperti China, ini jadi pertanyaan, apakah ini sudah masuk emerging market atau masih di emerging market atau tidak lagi? Nah, ini selalu jadi pros cons ya. Kemudian apalagi masalahnya kalau itu dinyatakan iya, tapi ada beberapa negara yang yang juga negara yang ekonominya sudah sangat bagus ya, contohnya kayak Korea dan Taiwan, itu tapi mereka masih dikategorikan sebagai emerging market gitu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati untuk mendefinisikan dan menjustifikasi nanti negara yang dipilih itu apakah betul emerging market atau tidak. Nah, beberapa klasifikasinya ini bisa diambil ini pembagian ya klasifikasi negara, satu develop, kemudian advanced emerging, ada secondary emerging, kemudian frontier countries. Dan otomatis kalau melihat berdasarkan ini ya, London base ya, klasifikasi dari London, itu nomor 2 dan nomor 3 yang masuk sebagai emerging. Nah, tapi kalau dilihat lebih detail lagi, karakteristiknya nggak semuanya low, ini ya, apa ya namanya, low income ya, kadang GDP-nya itu juga tinggi. Harus dilihat yang berikutnya, income inequality-nya besar. Jadi karena GDP itu kan diambil rata-rata ya, rata-rata dari secara ekonomi, tapi harus dilihat juga gap-nya antara yang paling kaya yang paling miskin itu besar atau tidak. Nah, jadi kayak kenapa tadi seperti negara Korea itu juga masih dimasukkan karena yang poin nomor 2, income inequalities-nya itu terlalu besar gap-nya. Kemudian, nah di sini banyak nggak orang-orang dari negara itu emigrasi ke negara lain? Kalau iya, itu adalah yang berikutnya bisa dilihat. Oh, income inequalities-nya nggak terlalu gede bedanya, tapi orang di sana banyak yang beremigrasi ke negara lain. Nah, banyak hal yang mempengaruhi tersebut ya. Jadi mungkin secara ekonominya bagus, karena mungkin pajaknya yang tinggi, negara itu income equalities-nya juga nggak terlalu lebar, tapi orang-orang di sana banyak yang beremigrasi ke negara lain. Dasarnya bisa macam-macam, karena kondisi di negara itu stagnan, nggak banyak peluang kerja yang baru, sehingga orang harus mencari ke tempat lain. Kemudian populasinya terus bertumbuh ya, dan banyak orang muda, makanya Indonesia
masuk ke emerging karena kondisi ini juga. Indonesia penuh semua ya, 1, 2, 4, nomor 3 nggak terlalu banyak ya, karena orang Indonesia tuh suka di negara dia sendiri sih sebenarnya. Jadi 1, 2, 4 ini kondisi di Indonesia. Nah, kayak gini weak and highly variable infrastruktur ya, kita bisa lihat infrastruktur yang maju banget. Jadi kalau bilang orang yang sempat ke Jakarta, terus bilang Indonesia itu miskin, pasti dia nggak akan bilang Indonesia miskin karena infrastrukturnya. Tapi kalau dia datang misalnya ke daerah Maluku, dia pasti bilang Indonesia itu miskin karena begitu besarnya gap-nya antara yang paling bagus dengan yang paling jelek. Kemudian teknologi. Nah, dikatakan underdeveloped. Indonesia punya dua-duanya, punya yang paling bagus, punya yang paling jelek. Jadi, 1, 3, 4, 5, dan 6 itu 1, 2, 4, 5, 6 itu ada semua di negara kita. Kemudian distribusi channel-nya juga, media infrastruktur juga jelek, ya sama karena kita itu impor sapi dari Australia, sementara kita produksi sapi banyak itu dari NTB gitu, dari Bima maaf, dan Eee, apa, dan itu nggak bisa masuk ke pasarnya kita, alasannya cuma satu, karena nggak ada, distribution channel-nya, kapal yang ngangkutnya itu nggak banyak gitu, sehingga biaya transportasi terlalu mahal dan lebih murah ngimpornya dari Australia. Nah ini adalah salah satu contoh, yang terjadi di negara kita. Jadi, jangan lupa Bapak, Ibu pada saat mengidentifikasi emerging market nantinya, perhatikan kriteria ini, karakteristik 1, 2, 3, 4, sampai 7 ini, apa yang ada di negara itu. Dan kalau ketemu, ya ini Bapak, Ibu bisa menggunakan sebagai justifikasi gitu. Dan, di sini emerging market ya, kemudian isunya adalah kalau mau berbisnis di negara emerging market, itu lebih banyak yang sukses itu ketika dia membangun sistem yang informal daripada formal. Jadi misalnya, ya kalau dulu tuh saya masih ingat, masalah PMA ya, penanaman modal asing, kalau kenal sama orang di atas itu urusannya cepat lancar, tapi kalau nggak lama banget urusannya. Nah, kalau kenal anak siapa, dari mana, ini cek background-nya, networking-nya juga bagus, itu urusannya cepat. Nah, itu ciri khas dari emerging market. Nah, sehingga, apa namanya, di sini ya ekonominya, eee, nggak kalau di ini ya, kalau di develop market itu kan ekonominya udah bagus, kemudian segala sesuatunya itu jelas ya. Aturannya juga jelas, kemudian juga tata kelolanya juga jelas, dan, ini yang ini nggak ketemu di emerging market gitu. Jadi, Bapak, Ibu bisa lihat dari strong ekonomi sampai kondisi regulasinya, kemudian implementasi regulasi, tata kelolanya itu kalau di kita kan nggak satu pintu kalau ngurusin apapun, harus datang ke tempat-tempat yang berbeda gitu. Nah itu menunjukkan, kondisi yang umum terjadi di emerging emerging market gitu. Jadi eee, yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah tadi terkait tentang ekspor yang sekarang adalah penentuan dari emerging market. Nah, sebelum saya masuk ke contoh, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah ada ini nggak, pertanyaan baik itu terkait tadi ekspor atau juga terkait dengan emerging market? Silakan kalau ada, ini, ada pertanyaan. Berarti itu ya, Bu, kita harus, pelajarin benar, negara itu, eee, satu persatu atau lihat kawasan gitu, misalnya Asia Tenggara atau Asia Timur gitu, Bu, untuk menentukan bahwa dia emerging market atau bukan, atau
Ya itu, per negara atau per kawasan gitu atau masing-masing negara gitu, Bu? Per negaranya sih, Pak. Jadi kalau nanti cara paling gampangnya setelah nanti kan saya akan kasih perusahaannya apa. Nah, yang Bapak Ibu lakukan adalah langsung ngecek dia masuk ke mana saja. Setelah ngecek dia masuk ke mana saja, kemudian lihat dari negara dia masuk itu, dia melakukan, entry masuk ke negara tadi, cek apakah itu emerging market atau bukan. Gitu sih langkah paling, mudah mungkin, Mbak. Ya, siap, Bu. Silakan dari Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Bu Desi, Ya. misalnya nih Bu Desi ya, tapi mungkin tipis lah kemungkinan tidak. Kalau misalnya dari case tadi yang nanti Bu Desi sampaikan misalnya gitu ya, terus Mhm. ketika dia masuk ke negara-negara itu dan ternyata negara-negara itu ada yang bukan negara yang emerging market gitu, itu juga dijustifikasi ya Bu ya? Terus itu dijelasin juga ya? Kalau saya mungkin akan langsung aja, Pak, begitu milih misalnya nih mau ngambil kayak tadi, Gojek misalnya dia masuk ke, Vietnam atau dia masuk ke Thailand. Nah itu kan mereka dua-duanya emerging market tuh. Ketika dia Betul. masuk ke sana langsung aja, kenapa kelompok kami mengatakan ini adalah emerging market gitu. Oh gitu. Berarti dia udah memang udah masuk situ. Cuman, kami nanti cuma membuktikan bahwasanya kenapa dipilih Vietnam contohnya, Iya, sebagai salah satu negara emerging market gitu ya, Bu, ya? betul justifikasinya itu sih. Makasih, Bu. Oke, baik. Ada lagi dari Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menggunakan ya karakteristik emerging market tadi dan kondisi yang common terjadi di sana untuk menjustifikasi dan memvalidasi bahwa itu memang adalah emerging market. Ketika ini paling gampangnya gini, ketika dari 7 ini Bapak Ibu sudah penuh 4 saja, 4 aja ketemu gitu ya, itu sudah masuk langsung ke sini, advance emerging market. Tapi begitu nyampenya ke 7-7-nya ketemu, wah itu masuknya ke nomor 3 biasanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, silakan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bu Aman Desi, ya? Oh iya, silakan. saya mau nanya ya Bu, kalau misalnya cuma diakuin 2 aja yang masuk karakteristiknya itu termasuk nggak ya Bu ya kira-kira? Nah, itu ada kecenderungan dia masuknya sudah ke ini, ke sini, develop, kemungkinan besar. Makanya South Oh, Korea saya taruh di sini. Karena sebagian mengatakan dia emerging, tapi kalau melihat kriterianya dia sudah develop. Nah, isunya adalah Korea itu tinggi sekali angka emigrasinya dan high income inequalities-nya juga tinggi. Tapi kalau income nomor satunya dia tinggi income-nya, anak mudanya juga banyak gitu. Infrastrukturnya bagus, tapi dia cuma poin 2 dan poin 3 itu tinggi sekali. Makanya di dalam klasifikasi di sini dia dikatakan develop, tapi banyak yang juga di report-report memasukkan dia sebagai emerging gitu. oke, baik Bu Desi, terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau cuma satu karakteristik aja tetap dimasukin ya, Bu, ya? Tetap masuk ke emerging market ya? Dari 7 ini, 1 dari 7 masuk ya? Tetap masuk Enggak, ya, Bu, 2 ya? aja enggak masuk sih sebenarnya. Yang kayak Korea Berarti tadi itu minimal kan ada 3 ya 2 Bu tuh. ya? Iya, biasanya udah di atas 3 itu sebenarnya kalau saya akan cenderung mengambilnya angka 4 ya. Kenapa? Karena nanti akan ketemu ya di beberapa report itu 2 atau 3 ini dia masih masukin emerging gitu. Tapi di report yang lain dia udah nggak masukin sebagai developed country. Jadi, kalau mau main aman sebenarnya di 4, tapi kalau ya 3 sih masih oke sih gitu. Oke. Silakan dari Bapak Ibu lain.
Ada lagi yang mau Malam, Bu. ditanyakan? Malam, Bu. Malam. Bu, ini materi yang tadi ya, yang mungkin awal ya, yang Mm-mm. berhubungan dengan kecepatan perubahan dari market ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, jadi salah satunya kan sifat dari customer sendiri, Bu ya. Nah, Oke. kalau tadi Bu bilang kan sifat-sifat customer di Indonesia ini mudah untuk menerima informasi-informasi yang ini. Contoh nih, Bu, kita kan sering, kalau kita lihat handphone kan sering ada iklan yang ditampilkan Mm-mm. di profile yang sebenarnya kita nggak searching ya. Mm-mm. Contohnya mereka jual produknya itu skincare yang sekali pakai langsung putih gitu, Bu. Iya. Nah, memang sifatnya customer Indonesia ini suka mencoba ya. Jadi mereka Mm-mm. akan membeli. Tapi setelah itu kenapa perusahaan-perusahaan ini masih bisa, maksudnya style bisnis ini masih bisa hidup gitu loh, Bu. Walaupun Mm-mm. maybe testimoninya itu setelah itu kurang bagus, tapi karena mungkin apakah bisnis tipikal style seperti ini akan bisa long term gitu loh, Bu, atau enggak? Baik. Ya, itu banyak ya di Indonesia gitu. Nah, tapi balik lagi, itu adalah variabel dari konsumen yang mereka sudah perkirakan. Kemudian sebenarnya bukan hanya itu aja. Nah, kalau kita bicara Indonesia ya bukan hanya mereka suka mencoba aja, tapi ada faktor lain juga. Orang Indonesia itu suka tergoda dengan dengan diskon. Kemudian beli dua gratis satu, misalnya kan ya, diskon contohnya 70%, udah ditaruh 70%, terus ada tambah 10% gitu kan ya. Yang kayak gitu mudah, sehingga sesuatu yang harusnya nggak dia beli, dia jadi akan beli juga. Nah, model itu yang nanti akan menentukan marketing strateginya. Jadi dengan dia memahami posisi kondisi market customer-nya, itu akan menentukan strategi yang dia pakai nanti pada saat masuk di negara itu dan memarketkan produk atau servisnya. Itu yang membuat mereka bisa bertahan. Oh, berarti dia strateginya akan berubah-ubah gitu, Bu ya. Jadi sekarang yang ini sudah clear, kita next step-nya kita pakai seperti ini gitu, Bu. Betul. Jadi bisa dilihat tuh beberapa produk ya, produk-produk khususnya kalau yang belakangan terakhir ini, pertama produk makanan, yang kedua adalah kosmetik. Yang mereka lakukan, mereka kalau ngikutin ya, tren iklannya itu berubah-ubah loh. Sekarang Oh, mereka pakai ini ya, kan kayak gitu ya kurang lebih. Nah, itu adalah untuk memenuhi, karena variabel konsumen di Indonesia itu besar sekali. berarti nanti kita juga perlu mencari tahu karakteristiknya di negara tersebut itu seperti apa dulu gitu ya. Karena itu juga akan menentukan salah satu ini ya, kesuksesan dalam untuk bisnis gitu ya. Betul, betul sekali. Jadi kayak ini adalah 4 hal yang membuat tadi kan udah tahu tuh emerging market, tetapi kenapa dia memilih emerging market itu gitu. Nah, mereka harus paham nih 4 hal ini. Dan ini akan mempengaruhi nanti analisis pada saat marketing strateginya. Apakah marketing strateginya itu sesuai dengan kondisi ini enggak gitu. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan ngasih studi kasus ya, satu ya. Ini adalah studi kasus, ada yang tahu Jollibee. Kalau ke Filipina itu bakal banyak ya ketemu di ini fast food-nya Filipina. Iya, Bu. Nah, Enak, Bu. ya ini ngetop banget ya di sana ya, karena yang Iya, Bu. lain itu susah bersaing ya sama Jollibee. Nah, ini jadi dibangun oleh Tony Tan, dan awalnya itu kalau baca sejarahnya itu
awalnya itu adalah dari, es krim ya, yang, dari hanya nyediain, ininya, atributnya dari es krim sampai dia bikin sendiri. Tapi kemudian dia mampu mendunia ketika dia shifting dari bisnisnya menjadi ini, bisnisnya, lebih kepada jualan, ayam ya, ayam, fast food ya. Nah, outlet-nya itu ada sekitar 1.300 kemarin apakah pandemi berdampak? Ternyata nggak berdampak. Berdampak cukup, lumayan, sama mereka, tapi mereka masih mampu mempertahankan ya, ininya juga, bisnisnya. Nah, ekspansi pertamanya mereka itu adalah ke Taiwan tahun 86 dan, ini adalah, salah satu contoh dari new champion. Jadi emerging market itu biasanya akan ada new champion, melahirkan new champion. Kenapa new champion itu hadir? Karena kan pasar di satu negara emerging itu dia itu bertumbuh. Masyarakat muda makin banyak sehingga pasarnya jadi lebih dinamis, customer juga menjadi lebih dinamis. Dan itu keinginan mereka, jadi bukan kebutuhan, keinginan mereka itu banyak. Dan ini menyebabkan banyak muncul produk dan servis-servis baru. Kita ambil contoh di Indonesia, ada Traveloka yang platform, perjalanan, ada, Gojek, kemudian ada kayak, Shopee, dan itu semuanya bisa bertumbuh. Shopee bukan lokal ya, apa ya, misalnya, Tokopedia. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan lokal yang bertumbuh, yang kemudian, memanfaatkan kondisi-kondisi tadi. Dan salah satu, yang bisa kita mengatakan negara itu masuk emerging, banyaknya lahirnya new champion di sana. New champion ini yang kemudian mengglobal ya, yang mengglobal, karena mereka memanfaatkan kondisi pertumbuhan pasar dan juga adanya gap yang besar yang di negara itu yang mereka bisa masuk ke sana memenuhi kebutuhan baik pasar middle up atau middle low. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh new champion ini. Saya ambil contoh Jollibee, ini adalah new champion-nya Filipina karena apa? Karena makanannya nggak terlalu mahal, bisa dikonsumsi banyak kalangan. Mereka bisa ke middle up juga suka, tapi middle low juga bisa masuk. Nah, mereka paham sekali gap yang besar dalam ekonomi di negara tersebut, sehingga mereka mencoba meramu sebuah produk yang bisa dikonsumsi orang kebanyakan. Kelebihannya apa? Mereka membawa keyword-nya itu adalah family di sana. Nah, konsep ini yang kemudian membuat mereka mudah diterima dan menjadi besar dan kemudian mengglobal. Jadi, kemudian apa sih gitu? Nah, jadi, ini bisa dilihat saya, salah satunya adalah adanya, branding strategi. Jadi branding strateginya tadi yang saya sampaikan, mereka itu membangun branding family. Family itu sangat kuat sekali gitu. Dan, mereka punya menu yang bisa memang dinikmatin oleh banyak orang. Jadi kayak KFC itu pertama kali sukses di tempatnya sendiri, itu juga karena dia menggawa unsur family di sana. Yang kemudian, produk-produknya itu bisa dimakan bersama-sama oleh keluarga. Nah, tapi di sini kelebihannya dari Jollibee itu bisa mengalahkan fast food chain yang lain, dia tidak hanya bergantung kepada rasa itu saja, tapi dia bisa mengkombinasikan produknya dan sesuai dengan pasarnya Filipina. Nah, ini yang membuat mereka, sukses. Plus juga banyak sekali program-program menarik yang membuat keluarga-keluarga muda dan anak-anak muda pada kepengen untuk masuk di, pengen mencoba produk ini. Dan kemudian, nah ini, tadi yang saya katakan image-nya adalah warm, friendly, family bonding place. Jadi image ini yang mereka hadirkan di dalam, promosi ya, semuanya terintegrasi oleh Jollibee. Dan
otomatis pada saat itu kan memang juga ada fast food chain yang lain, tapi ini bisa dikalahkan oleh Jollibee. Kenapa? Walaupun KFC memiliki ini image yang sama, tetapi ada yang kelebihannya, dia membahasnya di sini adalah bonding place. Jadi dia mendorong orang ini bukan hanya sekedar makanan aja, tetapi juga tempatnya itu bagus untuk tempat interaksi keluarga dan teman-teman. Nah itu, makanya desain dari tempatnya itu memang dibikin bisa ini ya, bisa apa, sebagai tempat interaksi gitu. Dan kemudian ada produk HTC ya dari Taiwan. Nah, kalau bicara produk ini adalah produk yang new champion juga di Taiwan. Kepanjangannya itu adalah high-tech komputer ya, dan dulunya awalnya adalah fokusnya kepada laptop, tapi kemudian dia itu dibeli ya oleh Google. Kayaknya putus-putus ya. Oke. Barusan terputus sepertinya. Nah, HTC ini kemudian di sini juga mereka pertama kali yang memproduksi smartphone yang menggunakan Google Android itu karena dia sudah dibeli oleh Google ya. Dan mereka juga berubah dari yang sebelumnya itu kepada laptop, sekarang mereka lebih fokus kepada fokus kepada frontier research ya. Frontier research itu riset-riset dengan teknologi. Jadi HTC ini kenapa dia tetap menjadi leading smartphone brand itu karena kemampuan dia cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Dan dia tetap bisa menguasai pasar global karena begitu dia tahu dia sulit untuk bersaing di pasarnya smartphone, dia nggak berfokus ke situ lagi, tapi dia berfokus untuk melakukan studi-studi menciptakan produk dan service yang akan dibutuhkan oleh banyak brand nantinya. Nah, di sini itu yang dilakukan oleh HTC. Jadi Bapak Ibu bisa melihat juga kenapa HTC Taiwan ini bisa menjadi contoh di sini. Emerging market selalu menghasilkan new champion. New champion itu dia memiliki kemampuan untuk cepat ya, kemampuan resiliensinya mereka itu kemampuan mereka bertahan dengan perubahan itu sangat cepat sekali. Nah, kalau tadi Jollibee dia tahu ada kompetitornya seperti fast food yang lain, dia langsung membuatnya bukan hanya produknya saja yang bagus, tetapi juga layanannya yang juga maksimal. Sedangkan HTC, dia tahu dia sulit bersaing dengan smartphone yang lain, dia justru mencari celah di mana dia bisa mengisi kebutuhan dari smartphone yang ada. Jadi selalu modelnya seperti itu, perusahaan-perusahaan global, kecepatan mereka untuk beradaptasi itu sangat cepat sekali gitu. Nah, makanya tadi balik lagi, emerging market selalu menghasilkan new champion. Dan new champion itu kenapa? Karena dia biasanya akan mampu menciptakan sesuatu yang relevan ya, sesuai dengan kebutuhan emerging tadi. Misalnya yang kayak ini ya, QQ online. Jadi kalau ke China kan kita nggak bisa pakai Facebook ya,
sama WhatsApp, tapi mereka menggunakan QQ. Nah, ini juga adalah bagaimana New Champion tadi itu memproteksi ya, memanfaatkan regulasi atau politik dan regulasi yang ada di pasar itu untuk memproteksi dia dari kompetitor. Dan karena dia tahu kompetitor nggak akan bisa masuk ataupun masuk tapi nggak bisa maksimal, sehingga muncullah peluang untuk menciptakan sesuatu yang nanti akan justru menahan laju perusahaan-perusahaan global. Nah, kemudian di sini contohnya gini, hampir semua di emerging market itu HAKI itu hak kekayaan intelektual, IP itu wilayahnya abu-abu gitu. Ya contoh China itu terkenal ya, tapi Indonesia ini juga sangat terkenal. Kalau di sini beli software jarang banget orang yang beli yang asli, bahkan itu diperjualkan secara bebas di platform e-commerce gitu ya. Padahal yang harusnya harganya sekian ratus ribu itu bisa dibeli 50.000, 80.000 yang modelnya seperti itu. Nah, emerging market selalu memiliki kondisi yang seperti ini, di mana mereka umumnya tidak peduli dengan etik gitu. Nah, kemudian di sini adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan ini, perusahaan apa? Perusahaan-perusahaan yang ada di emerging market itu mereka mesti juga berpikir apakah mereka bisa menggunakan teknologi terbaru gitu. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari fintech, fintech itu kan pionirnya adalah M-Pesa di Kenya ya, sebelum fintech booming di Indonesia tahun 2015-17-an, 17 ya sebenarnya boomingnya. M-Pesa itu udah ada di inisiasi 2008-2010 launching, nah di daerah Kenya gitu. Dan kalau di Indonesia fintech itu mainannya smartphone semua, sementara M-Pesa di Kenya itu menggunakan GSM. Dan kenapa dia menggunakan GSM? Karena itu dimiliki oleh Safaricom, sebuah provider telekomunikasi yang berasal dari Inggris, kemudian dia juga membuat di Kenya. Karena masyarakat itu di sana masih besar ya gap-nya antara yang kaya dengan yang miskin. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka nggak semuanya sanggup untuk membayar biaya provider gitu. Sehingga maaf bukan bayar biaya provider tetapi memiliki smartphone. Itulah yang membuat kemudian mereka ngapain menggunakan smartphone kayak tempat lain, cukup menggunakan handphone itu yang ada GSM-nya itu sudah bisa menggunakan fintech yang namanya M-Pesa. Nah, jadi banyak sekali yang kemudian emerging market itu tidak selalu menggunakan teknologi terbaru. Ada yang menggunakan terbaru, ada yang enggak. Itu terkait dengan kondisi emerging market yang infrastrukturnya itu beragam, infrastruktur yang ada. Jadi otomatis kalau satu perusahaan global masuk ke emerging market harus dipahami ini. Dia tidak harus menggunakan teknologi terdepannya, karena belum tentu orang bisa makainya, atau belum tentu cocok di sana. Nah, ini adalah yang poin yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Di sini juga perlu bisa diperhatikan juga. Karena labor cost di emerging market itu masih murah. Ini yang ya kalau kayak di Indonesia ya. Cuma karena Indonesia kemudian ribut terus masalah upah, banyak kemudian perusahaan yang hengkangnya kemana? Ke Vietnam rata-rata. Kenapa? Karena labor cost-nya juga masih murah. Nah, ini banyak sekali case yang seperti ini di mana-mana. Isunya adalah emerging market ini dia mau negara tempat perusahaan global ini masuk, dia mau tetap mempertahankan rate labor cost-nya atau UMR-nya segitu dengan
jadinya akan mau perusahaan global masuk dan kemudian menjalankan bisnisnya otomatis akan terserap tenaga kerja. Atau yang kedua adalah mereka menaikkan UMR yang akhirnya nanti akan hengkang perusahaan. Nah, ini juga balik lagi apa yang akan dilakukan oleh negara tersebut dan itu akan mempengaruhi bagaimana si entrance ya dari global market dan juga satu lagi adalah bagaimana bertumbuhnya perusahaan baru karena dia tahu potensinya besar, perusahaan lain nggak mau masuk ke negara itu ya mungkin akan memunculkan bisnis baru gitu yang mirip dengan bisnis yang global yang mau masuk. Kemudian mudah di-scaling. Jadi mudah di-scaling. Di Indonesia ini saya ambil contoh gini, produknya Oppo. Smartphone ya di Indonesia ini cepat banget gitu. Oppo, Huawei, apalagi ya, itu cepat banget berkembangnya, scaling-nya sangat cepat sekali dan itu biasa di emerging market. Nah, tapi di luar perusahaan global yang masuk ke negara itu scaling-nya mudah, perusahaan lokal juga gampang banget scaling-nya. Saya balik lagi tadi ceritanya kayak Traveloka, kemudian Tokopedia, juga Gojek, scaling-nya juga cepat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa mau yang masuk atau yang tumbuh sendiri dari negara itu di emerging market potensi berkembangnya sangat cepat. Asalkan apa? Dia paham tentang negara itu dan bisa mengoptimalkan pemahaman mereka itu menjadi untuk membangun strategi bisnisnya. Nah, dan kemudian biasanya di emerging market itu karena labor cost-nya juga tidak terlalu mahal, itu mereka biasa menginvest ya, menginvest kepada talent-talent yang ada di sana. Nah, investasi yang mereka berikan kepada talent yang ada di emerging market itu biasa membangun loyalty juga. Kenapa? Karena belum tentu mereka akan mendapatkan hal yang sama di perusahaan lain. Jadi ini yang membuat talent-talent yang direkrut oleh perusahaan global yang masuk ke emerging market atau perusahaan baru yang tumbuh di emerging market itu mereka memiliki talent yang biasanya mereka lebih loyal gitu. Nah, ini karena belum tentu mereka akan mendapatkan kesempatan yang sama jika mereka berada di perusahaan lain. Jadi ini masih ciri-ciri dari kejadian yang akan muncul di negara-negara emerging ya. Nah, sehingga untuk bisa berkompetisi di emerging market, karena emerging market itu membuka peluang untuk perusahaan global untuk masuk, tapi di saat yang sama juga membuka peluang perusahaan lokal untuk menjadi champion baru. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh perusahaan global untuk bisa masuk dan berkompetisi dengan new champion. Jadi ini penting diperhatikan karena emerging market bisa mudah masuk, potensi besar, namun kompetitor juga akan bisa meniru yang kita lakukan. Nah, di sini artinya apa? Harus bisa memperlihatkan cost yang lebih murah mungkin ketika dia masuk ke negara tersebut. Jadi saya ambil contoh misalnya kayak kenapa kalau yang gagalnya kayak Uber ya, Uber itu cost-nya besar. Jadi cost-nya itu bukan hanya finansial ya, tetapi juga non finansial cost. Jadi saya ambil contoh kayak Uber itu kenapa dia tidak bisa bertahan melawan Gojek, salah satunya lagi untuk pembayaran Uber itu kita menggunakan credit card. Sementara nggak semua orang Indonesia punya hal yang sama dan mereka kecenderungan untuk membayar cash. Ini yang dilihat oleh Gojek dan dia membuat model pembayaran yang fleksibel sehingga itu yang jadi kerumitan dan kesulitan di dalam proses transaksi itu juga adalah cost ya. Nah, kalau dia mampu mereduce friksi, mengurangi friksi yang terjadi tadi, ya dia akan bisa sukses di emerging market. Makanya di sini ada bahasanya Go. Kemudian yang develop, nah
Mereka bisa mendevelop produk, di emerging market. Jadi misalnya yang tadi dia masuk ke Indonesia, contoh gini, kalau kita bicara fast food di Indonesia, Kentucky, KFC ya, Texas, apalagi ya, McD, AW, itu ada produk fast food, chicken ya, semuanya. Nah sekarang, orang Indonesia itu coba makan 1, 2 kali, terus udahlah banyak tuh fried chicken kaki 5 di Indonesia, gitu. Nah, sehingga apa yang membuat mereka berbeda? Niru hal yang sama itu gampang banget di emerging market. Karena tadi balik saya bilang emerging market itu etikanya itu nggak, dan hak kekayaan intelektual itu wilayahnya abu-abu. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan global biasanya ketika masuk ke emerging market? Mereka bikin produk yang spesifik untuk negara itu. Nah, dan kemudian spesifik untuk negara itu mereka co-create bisa menjadi produk-produk di negara lain juga. Saya ambil contoh gini, di Indonesia orang, contoh kayak tadi ada berbagai macam menu ya, ada yang ada yang pakai sambal cobek lah, yang gulai lah, ini segala macam itu banyak banget di fast food. Kalau sekarang kita lihat di negara lain, kalau di Malaysia otomatis ada nasi lemak. Kalau kita ngelihat, ke negara lain, itu beda-beda semua ya, ada khasnya masing-masing. Nah, mereka tinggal meng-co-create model yang sama di negara-negara lain. Jadi, negara emerging market itu dijadikan tempat untuk uji coba produk baru yang kemudian mereka customize dan co-create dan melakukan perubahan sedikit yang itu bisa mereka pasarkan ke negara-negara lain. Nah, kemudian, kopi branding ini ya. Jadi kopi branding ini fokusnya lebih kepada bagaimana cara mereka untuk menanamkan brand dari produknya itu dengan cepat. Nah, jadi yang mereka lakukan itu lebih fokus kepada membangun message yang, ini ya, brand image ya. Jadi kalau, Bapak, Ibu ini, tahu tentang, brand image yang mereka lakukan itu, benar-benar membuat, eee, apa ya, mengkomunikasikan sebuah brand itu dengan cara menggunakan teks, kata-kata kunci, kemudian komunikasi yang direct ya. Nah, ini yang membuat orang tertanam kata-kata kunci, keyword-keyword-nya, itu dan itu akan memudahkan mereka untuk, eee ini masuk, secara tidak sadar ke, kepala customer. Saya ambil contoh kayak gini, Honda. Kalau kita ngomong sama orang-orang di kampung, kalau, bilang motor, sepeda motor, itu bilangnya Honda gitu. Begitu kuatnya brand itu tertanam di kepala mereka, padahal motornya Yamaha gitu. Honda itu kan adalah merek, tetapi mereka sebut, motor, sepeda motor itu sebagai Honda. Atau kita mau ngomong odol ya gitu, itu bilangnya adalah Pepsodent. Kita ngomong air mineral, sebanyak itu air mineral tetap nyebutnya adalah Aqua. Nah, hal-hal itu adalah disebut dengan, ini ya, brand image yang sudah melekat di kepala orang. Nah, kemudian team up ini adalah penting sekali. Nah, contoh gini, ketika brand, besar masuk ke satu negara, dia tahu ada brand new champion yang ada di sana, mereka bisa melakukan, ini ya, bekerja sama bareng untuk masuk ke sana. Jadi, bisa jadi mereka melakukan joint venture sesama brand besar dari luar untuk masuk ke satu negara, atau brand besar dari luar joint venture dengan perusahaan lokal untuk bisa masuk. Dan terakhir ya pastinya adalah baru mereka melakukan invest. Jadi strategi yang dilakukan biasanya modelnya bertahap seperti ini. Mereka, go dulu, develop, copy, team up, dan invest in. Karena kalau mereka langsung masuk ke invest in, itu biasanya high cost dan belum tentu mereka bakal sukses di negara itu. Jadi ini yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan global ketika masuk ke satu negara.
Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Ya, saya masih ada satu case tadi lagi, satu mungkin saya bahas dulu Nokia. Nah, Nokia ini sebenarnya saya suka case-case-nya Nokia ya, karena case-nya Nokia itu sebenarnya bagus banget, cuma sayang dia berhenti ya berinovasi, makanya nggak sukses dulu lagi di tahun 2010-an gitu. Jadi yang mereka itu bukan hanya kuat di smartphone, tetapi juga dengan ininya, apa, kayak, ininya, earphone-nya, mereka sangat kuat di berbagai macam ya, aksesorisnya juga bukan hanya handphone-nya aja, tapi juga aksesorisnya. Dan, handset yang dibikin oleh Nokia itu dulu, itu salah satu yang terbaik ya. Jadi, apa ya namanya, eee, mereka itu sangat-sangat, sangat pintar untuk melihat kebutuhan. Jadi di saat waktu itu, saat, handphone itu populer, kemudian, kan handset itu juga sudah mulai populer ya di tahun 2000-an itu handset itu sangat populer untuk temannya handphone ya. Nah, ada beberapa brand lain yang juga membuat yang sama, tapi harga handsetnya itu cukup mahal gitu. Yang bawaannya itu juga biasanya nggak bagus. Yang dilakukan oleh Nokia adalah dia menciptakan, handset itu yang bukan hanya bisa dipakai untuk jenis, handphone-nya, Nokia saja, tapi dia juga bisa dipakai untuk handphone yang lain. Ini yang kemudian membuat, handset Nokia ini sangat ini ya, sangat sukses dan diminati. Kenapa gitu? Karena orang membeli handphone pada waktu itu, eee, saat itu karena handphone itu kan brand-nya yang ada Sony Ericsson, ada Nokia, ada Motorola, dan mulai masuk Samsung pada waktu itu. Nah, dia membuat handset yang kompatibel buat semua. Sementara yang 3 ini handsetnya itu khusus dan ketika digunakan ke yang lain itu nggak berfungsi dengan baik. Sehingga akhirnya Nokia bukan hanya menjual handphone, tetapi dia juga mampu menjual handsetnya yang dipakai oleh brand-brand lain. Nah, itu kekuatan dari yang dilakukan oleh, Nokia. Sehingga meningkatkan penjualannya Nokia, kenapa gitu? Karena kalau beli Nokia, dia bukan hanya beli Nokia aja, tapi juga bisa memperoleh handset yang bisa dipakai untuk brand lain. Tapi kalau mereka beli brand lain, belum tentu itu bisa dipakai untuk brand lain, karena itu diciptakan hanya khusus untuk itu aja. Nah, ini peluang dan kenapa peluang ini dibaca oleh Nokia? Karena dia tahu orang di emerging market itu mereka ketika purchase atau membeli, membayar sesuatu, dia pasti mencari benefit yang double. Kalau benefitnya nggak double, mereka nggak mau gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nokia yang membuat mereka bisa sukses pada waktu itu. Jadi, banyak ya, mereka kembangkan produk-produknya dan ya betul-betul bisa lah. Ini ada beberapa contoh ya, mereka sukses juga di Afrika karena salah satu market besarnya, Nokia di luar Asia itu adalah, Afrika dan mereka mengambil ke negara-negara emerging itu karena mereka tahu mereka bisa mengisi kebutuhan dari negara emerging tadi. Nah, terus, strategi. Jadi strategi, yang dilakukan adalah pertama entry strateginya, harus tahu kapan waktu mau masuk dan bagaimana model masuk. Kemudian juga penting untuk mengetahui policy yang ada di sana, terkait dengan produk yang akan diluncurkan, desain produknya seperti apa, branding dan packaging itu penting untuk dilihat. Kemudian pricing strateginya seperti apa, berapa yang harus dijual, apakah direct dijual produk atau service kita, atau di-bundling dengan produk lain, atau sehingga saat orang membeli produk itu dia juga membeli produk kita.
Kemudian bagaimana membangun ini distribution channel-nya, ya kayak tadi yang saya katakan, ketika kayak Netflix, Disney dan segala macam itu masuk ke Indonesia, ada video, ada apalagi ya, mereka itu kerjasama dengan provider. Saat orang beli produknya si provider, dia sebenarnya langsung juga membeli produk di sini. Jadi distribution channel-nya itu yang mereka bangun bukan hanya direct marketing, tetapi mereka juga menggunakan channel-channel distribusi dari produk-produk lain. Kemudian communication strategi. Nah, di sini dia bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya ke pasar, atau mereka juga memberikan informasi yang kemudian mendorong orang untuk pengen tahu itu tentang apa. Nah, mereka bisa menggunakan mass media, dulu itu paling banyak digunakan orang, atau kemudian mereka menggunakan non-tradisional. Jadi misalnya communication channel-nya adalah menggunakan omni-channel, sosial media juga, TV juga, kemudian menggunakan media news dan segala macam itu mereka gunakan. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini adalah strategi ya yang bisa dilihat, 5 poin yang harus dijadikan dasar analisis strateginya untuk mengerjakan UAS nantinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu Desi mau nanya itu Bu Desi yang kalau kita melakukan ke dalam satu apa tadi entry-nya tadi ini ke seperti Cina ya, seperti Cina itu misalnya kayak Facebook atau apa itu nggak bisa. Ada beberapa yang bisa tembus, ada yang tidak survive gitu karena kebijakan atau polisinya di sana gitu Bu. Dengan pengalaman seperti kita tadi kan kompetitor kita dianggap kita sebagai kompetitor dan kita ngelihat itu orang yang masuk Cina tuh mental semua, ada tanda kutip mental semua gara-gara kayak gitu tadi. Mengapa tetap ada orang berusaha juga masuk ke Cina untuk ini? Apakah cuma karena marketnya tadi, karena jumlah marketnya tadi, atau karena dia per kapitanya tadi, atau gimana Bu? Untuk cara point view kita sebagai orang kompetitor nih, lihat ada orang sudah gagal masuk ke situ, tapi kita tetap juga pengen masuk ke situ untuk berkompetisi gitu. Oke, baik. Nah, Makasih Bu. ya, makasih Pak Febrian. Nah, sebagai kompetitor kita ngelihat misalnya lawan kita udah masuk ke sana tapi gagal, terus kita berusaha cuma untuk masuk juga. Yang perlu dipelajari gagalnya itu kenapa gitu. Nah, kalau gagalnya itu masih ada peluang atau celah yang bisa dipakai, jadi misalnya kayak product policy, walaupun secara besaran itu kan kayak Google nggak bisa dipakai di China, kemudian Facebook juga nggak bisa ini, tapi masih bisa dipakai kalau pakai VPN gitu ya. Jadi artinya masih ada celah yang bisa dipakai di sana, dan kenapa nge-push juga pada mau masuk ke China, karena marketnya besar. Tapi kalau celah itu nggak ada, mending nggak usah masuk. Nah, Kalau misalnya celahnya tetap seperti Cina gitu ya Bu ya, celahnya seperti itu, terus tadi Ibu sampaikan bahwasanya marketnya besar ya, termasuk besar. Nah, apakah kalau misalnya itu bisa diterapkan juga seperti kayak di Indonesia atau di Vietnam yang mungkin saja marketnya menengah ya, nggak seperti si Cina gitu, apakah kayak seperti ini juga tetap kita kita lakukan, masuk tetap penetrasi ke negara-negara seperti itu yang notabene policy-nya sendiri itu sudah membarrier produk lokal tuh harus diutamakan, misalnya diprioritaskan untuk di negara tersebut. Nah, balik lagi karena kan di emerging market itu kan haki ini nggak ada, etika di bisnisnya nggak ada juga gitu ya. Jadi makanya kalau kayak di China itu kok tetap kekeh masuk gitu, saya tetap akan bisa menggunakan Facebook kalau saya menggunakan VPN misalnya. Jadi, kalau saya istilahnya saya bisa menambahkan fitur tertentu untuk tetap bisa menggunakan Facebook. Dan sebagian orang di emerging market mau melakukan hal itu agar dia tetap bisa menggunakan Facebook misalnya, atau dia menggunakan
Google Search Engine ya, kayak gitu ya. Jadi kalau sebagian perusahaan ketika dia melihat orang atau customer di negara itu walaupun, policy-nya bilang kayak begitu, tapi, customer-nya mau melakukan ya, melakukan tadi sebagian perusahaan tetap kekeh mau masuk gitu. Karena untungnya lebih gede di emerging market dia setelah hitung-hitungan mungkin dia ngelihat lebih beruntung dia kalau tetap masuk daripada dia ninggalin produk itu. Namun, memang, sebagian memilih tidak, masuk karena resikonya tinggi gitu. Tapi ya kalau udah perusahaan-perusahaan gede ya, ini saya ambil contoh gini, fast food yang masuk ke Vietnam itu kan banyak yang kolaps. Karena, bukan hanya sekedar policy ya, tetapi kultural masyarakat di sana itu gitu. Kalau ngomong fast food di Vietnam itu ya lebih cepetan jualan kaki lima fast food di sana, jauh lebih cepat, penyajiannya daripada fast food yang sebenarnya gitu. Nah, tapi kenapa ada perusahaan yang sampai bertahan 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, padahal dia rugi besar di sana. Karena penasaran aja, ego gitu. Jadi, ya balik lagi kepada perusahaannya. Tapi kalau ditanya ke saya, kalau sudah ada policy, saya akan berpikir 2 kali untuk tetap masuk ke negara itu. Karena kalau kaitannya dengan policy, itu ya standar etiknya itu walaupun etik di market itu nggak jelas, tapi berarti kan rule, etika di dalam, regulasi itu jelas. Jadi kalau itu ya kalau saya pribadi, saya memilih akan mundur daripada memaksakan gitu. Resikonya terlalu tinggi. Apa enggak ini salah satunya, Bu, ya, saya lagi berpikir apakah tadi yang ada Ibu sampaikan branding tadi, dengan masuknya ke Cina sehingga, company branding itu, Mhm, keluar maksudnya, eee, ini perusahaan saya udah ada di Cina loh iya, gitu, walaupun bertahan atau tidak, tapi at least dia branding-nya ada di Cina, sama seperti yang Ibu sampaikan tadi ke Vietnam misalnya. mhm, Kalau di Vietnam tadi misalnya dia nggak laku fast food-nya gitu, cuman iya. karena udah masuk ke Vietnam, berarti kan dia udah masuk ke list-nya untuk ini. Jadi, apakah benar karena, berani untuk dia masuk melawan policy yang tadi itu karena mau meng-create tadi yang branding yang Ibu sampaikan gitu, Bu? Bisa juga. Jadi kalau kayak di Vietnam itu kenapa nggak mau keluar gitu. Justru mereka kalau keluar kok kayaknya mereka brand segede itu kalah di market yang kecil gitu. Itu yang membuat mereka bertahan. Jadi justru mereka mempertahankan branding mereka gitu. Kalau mereka keluar itu kan kelihatan, ya saya kalah nih di market yang kayak begini gitu. Size-nya cuma segitu, saya bisa gagal. Nah, bisa jadi kalau yang ke China, kalau mereka udah masuk dan brand mereka bisa masuk menaklukkan market-nya China, itu, eee, tambah kuat positioning mereka secara global. Nah, sedangkan brand yang besar masuk ke negara emerging market kecil, kemudian mereka gagal di sana, mereka cenderung untuk tidak hengkang untuk keluar, berpikir panjang sebelum keluar, karena merusak reputasi. Kurang lebih gitu sih ya. Oke, berarti, branding juga mempengaruhi dalam emerging market decision ini. Penting banget Penting, itu. apalagi kalau udah gagal, Bu, ya, mau Iya, tarik lagi ke betul. keluar. Oke, Apalagi makasih, Bu. gagalnya di negara emerging market kecil gitu kan ya. Betul betul seperti itu. Oke, makasih banyak, Bu Desi. Iya, sama-sama. Silakan ada lagi dari Bapak Ibu. Jadi, ya silakan ada lagi dari Bapak Ibu. Oh, yang mau ditanyakan. Nah, kalau tadi Bapak Ibu udah lihat ya, ini adalah lebih kurang yang perlu Bapak Ibu pahamin untuk dapat mengerjakan UAS nantinya. Nah, minggu depan itu akan saya lebih banyak membahas tools-tools yang bisa dipakai nantinya baik oleh Bapak Ibu untuk melakukan analisis ini. Oh, analisis entry strateginya itu pakai apa gitu, pakai Porter misalnya ya, ya bisa pakai Porter. Atau nanti
marketing analisisnya pakai apa gitu. Nah, itu akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Tapi yang sekarang, yang ini bisa dipakai untuk menentukan dulu, menjawab apakah brand ini masuk ke justifikasi emerging market-nya, kemudian menjustifikasi kenapa sih dia memilih negara itu. Nah, itu Bapak Ibu udah bisa mulai melakukan duluan nanti ketika saya sudah ini kan company-nya ya, perusahaannya gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Yang silakan. kayak Jollibee itu, Bu, ya. Kan itu Mm-mm, pernah masuk Indonesia itu, Bu, ya. mm-mm. Sebelum krisis moneter itu ya. Nah, itu kenapa dia nggak masuk lagi gitu, Bu, ke Oke. sekarang gitu, Bu? Ya, Padahal kan dekat gitu, Bu, daripada dia harus ke Taiwan gitu. sebenarnya banyak yang sebentar-sebentar ya umurnya di Indonesia itu. Karena ya tadi nggak kuat sama Indonesia kali ya. Indonesia itu kalau fast food itu nggak kuat-kuat banget, susah masuk di Indonesia. Karena gini, orang Indonesia itu beli satu produk melihat ini dia udah bisa bikin sendiri gitu. Nah, makanya itu tadi saya bilang fried chicken kaki lima itu banyak banget di Indonesia. Cuma apa yang nggak bisa ditiru sama orang Indonesia? Fried chicken kaki lima itu kan banyak ya, dan mereka bisa bikin fried chicken yang sama. Tapi mereka yang nggak bisa tiru adalah kecepatan dari inovasi, misalnya nambah sausnya, nambah produk barunya, line produknya itu segala macam, itu yang agak sulit bagi fried chicken kaki lima untuk ininya, untuk apa ya? Untuk ditiru sama kaki lima. Nah, terkait dengan Jollibee, sebenarnya Jollibee itu saya ngambil dari aspek brand ya, dari aspek brand aja. Apa dia nggak sesukses dari brand-brand lain. Indonesia itu western banget gitu. Jadi kalau yang dia lebih suka itu ya yang ke barat-baratan daripada ke Asia-Asiaan. Nah, baru sekarang ya yang banyak ke Korea ya kiblatnya, karena seluruh dunia kiblatnya ke Korea, ya Indonesia juga kiblatnya ke sana. Nah, tapi secara umum kenapa Jollibee itu nggak terlalu ini sama ini secara brand, dia bukan brand western-westernan gitu. Dan image dari Filipina itu sebagai negara yang bagi orang Indonesia nganggapnya di bawahnya Indonesia juga. Nah, jadi banyak aspek yang juga asumsi dari orang Indonesia itu yang mempengaruhi penjualan dari Jollibee itu sendiri. Mungkin itu sih. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi dari Bapak Ibu. Baik, kalau nggak ada dari Bapak Ibu, jadi nanti materinya akan saya berikan kepada Bapak Ibu, dan saya baru dapat 4 perusahaan ya, karena saya harus memastikan bahwa memang perusahaan itu masuk ke emerging market, karena kalau nggak nanti Bapak Ibu susah ya untuk ini, untuk mencari negaranya. Saya mau nambah 2 lagi, begitu saya dapat 2, tapi secara umum UAS-nya sudah di-approve, hanya company-nya sudah tahu ya, prodi. Saya juga tinggal nambahin perusahaannya aja dan bisa nanti di-share kepada Bapak Ibu semua. Nah, nanti kalau di luar itu ada pertanyaan silakan kontak ya, dan saya juga mohon maaf kadang saya respon WhatsApp saya cepat, kadang telat ya. Jadi mohon maaf kalau itu, tapi kalau seandainya WhatsApp-nya nggak saya respon dengan cepat, tolong WhatsApp saya aja saya lagi gitu, agar WhatsApp-nya naik ke atas gitu. Karena nomor ini kan memang dipakai untuk banyak hal ya, jadi kadang ketimbun WhatsApp-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ada menanyakan sesuatu, kalau saya belum respon dengan cepat, tolong ingatkan saya lagi aja agar WhatsApp-nya naik lagi ke atas. Kurang lebih kayak begitu sih dari saya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak dari Bapak Ibu di sini? Cukup jelas, Bu Desi, untuk Oke, hari ini. baik. Iya, baik. Makasih banyak, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak, Bapak, Ibu ya, dan terima kasih. Jadi nanti kita akan
ada 1 kali pertemuan lagi, dan menjelang itu saya akan memberikan juga, tugas UAS-nya. Hari Minggu saya akan berikan kepada Bapak Ibu masukan atas UTS sama individual assignment-nya, yang bisa menjadi referensi juga bagi Bapak Ibu semua nantinya. Terima kasih banyak, selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai ketemu lagi di waktu lain. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.